Indonesia yang positif warga virus Depok corona merupakan warga terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Penularannya ini melalui percikan air. Kemarin sudah ada perkembangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gunawan Sajali. Selama 5 menit ke depan kita akan membahas topik harmonisasi kebangsaan sebagai upaya mewujudkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan COVID-19. Pancasila merupakan ideologi negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Pancasila dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat untuk menjawab sebuah isu permasalahan sosial maupun di negara. Pancasila dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mempunyai 3 nilai, ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pancasila tersendiri merupakan sebuah kesatuan, sebuah ideologi negara yang telah disepakati dan diyakini kebenarannya oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak memandang suku, agama, ras. Pencegahan COVID-19 dapat diaktualisasikan pada nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini berisi mengakui kebesaran Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini telah memberikan sebuah kebijakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap melaksanakan ibadah di rumah, melaksanakan aktivitasnya di rumah. Pemerintah masih memberikan hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Tujuan kebijakan tersebut dibuat agar masyarakat tetap bisa melakukan ibadah sehingga masyarakat masih bisa memohon doa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilindungi dirinya dan dijauhkan dari virus COVID-19. Angka mortalitas di Indonesia saat ini sangatlah tinggi semenjak terjadinya COVID-19. Kurang lebih 400 jiwa telah menjadi korban dari COVID-19 di negara Indonesia. Oleh karena itu, aktualisasi yang dapat dilakukan dalam pencegahan COVID-19 sesuai dengan sila kedua, kita harus memberikan dukungan support kepada tenaga medis dan kepada perawat, karena mereka bukan lagi mengabdi sebagai pengabdi profesi mereka. Mereka saat ini mengabdi sebagai pengabdian penuh dengan ketulusan kepada masyarakat Indonesia. Karena ribuan nyawa harus diselamatkan oleh mereka semenjak terjadinya COVID-19. Kita juga harus mempunyai jiwa kemanusiaan. Kita tidak boleh menolak pemakaman pasien yang telah positif COVID-19 yang telah meninggal. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan COVID-19 sesuai dengan sila ketiga, kita harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kegotong royongan dalam mendukung upaya TNI maupun Polri dalam menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk membatasi aktivitas masyarakat. Dalam hal ini kita harus mendukung. Mengapa hal tersebut kita lakukan? Karena mengingat pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah permasalahan besar. Oleh karena itu kita harus bersinergi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan demikian kita harus memberikan sebuah dukungan juga kepada para TNI dan Polri agar mereka bisa melaksanakan tugasnya tersebut dengan pencegahan COVID-19 dapat diaktualisasikan melalui sila keempat Pancasila dengan mewujudkan nilai dasar demokratis. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan di mana kebijakan tersebut sebelum diterapkan atau sebelum diflorkan kepada masyarakat, kebijakan tersebut harus dilakukan musyawarah oleh para gubernur, DPRD, dan stakeholder untuk merumuskan kebijakan tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat menyeluruh dan dapat memberikan dampak pengaruh positif terhadap masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pencegahan COVID-19 dapat diaktualisasikan melalui sila kelima Pancasila. Hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mengambil sebuah kebijakan untuk memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah sekitar 24,5 triliun rupiah. Hal tersebut didukung oleh data Kementerian PUPR. Data tersebut merupakan sebagai acuan untuk memberikan bantuan kepada para terdampak COVID-19. Bantuan yang diberikan merupakan bantuan bahan pokok, hand sanitizer, masker,
alat pelindung diri yang digunakan oleh para perawat maupun tenaga medis di seluruh Indonesia.